Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 11. Di sini kami akan menampilkan video tentang analisis valuasi ekonomi kegiatan dredging sedimen di Waduk Palima Besar Sudirman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Safira Mani Azhari dengan NIM L1A023026 dan rekan Saya Zarun Faiza dengan NIM L1A023050. Saya Azalia Ayu Awanta dengan NIM L1A023021. Selamat menyaksikan. Waduk PB Sudirman atau Waduk Merica dibangun pada tahun 1988 dengan fungsi utama sebagai penyedia energi listrik melalui PLTA, irigasi pertanian, serta perikanan. Namun, seiring berjalannya waktu, waduk ini menghadapi permasalahan serius berupa sedimentasi yang sangat tinggi. Berdasarkan data tahun 2014, volume sedimen yang terakumulasi telah mencapai sekitar 88,55 juta meter kubik atau sekitar 60% dari kapasitas awal waduk. Kondisi ini menyebabkan pendangkalan yang signifikan dan mengancam umur operasional waduk yang diperkirakan hanya tersisa 4 hingga 7 tahun apabila tidak dilakukan penanganan. Permasalahan utama Waduk PB Sudirman adalah laju sedimentasi yang sangat cepat, yaitu sekitar 4,2 hingga 4,4 juta meter kubik per tahun. Area yang paling kritis adalah forested slope, yaitu zona sedimen yang berada dekat dengan intek PLTA, karena area ini sangat menentukan kontinuitas pasokan air untuk pembangkitan listrik. Oleh karena itu, kegiatan pengerukan atau dredging menjadi salah satu upaya penting untuk mempertahankan fungsi waduk meskipun memerlukan biaya yang besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegiatan pengerukan sedimen di Waduk Palima Besar Sudirman dari sisi teknis dan ekonomi, serta menilai apakah kegiatan pengerukan tersebut memberikan keuntungan secara ekonomi atau justru menjadi beban biaya bagi pengelolaan waduk. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi dokumen dan survei lapangan. Studi dokumen dilakukan dengan menganalisis data AMDAL, data sedimentasi, serta laporan pengelolaan waduk. Survei lapangan dilakukan melalui observasi langsung pada titik-titik pengerukan atau spill bank, serta wawancara dengan pengelola waduk dan penambang pasir. Analisis teknis mencakup penilaian kedalaman dan sebaran sedimen serta karakteristik sedimen yang diklasifikasikan menjadi clay, fine sand, dan medium sand. Berdasarkan analisis tersebut, alat pengerukan yang dinilai paling efisien adalah Cutter Submersible Hydraulic Dredge Pump atau CSHDP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total sedimen yang masuk ke waduk mencapai sekitar 4,44 juta meter kubik per tahun. Pada forest slope, khususnya di spoil bank 1 dan 2, volume sedimen mencapai sekitar 1,11 juta meter kubik per tahun dengan kualitas sedimen berupa clay dan fine sand yang memiliki nilai ekonomi rendah. Sementara itu, pada spoil bank 3 hingga 19, sedimen didominasi oleh medium sand yang memiliki potensi ekonomi karena dapat dijual sebagai material pasir bangunan. Biaya pengerukan dari sisi ekonomi pada forested slope mencapai sekitar 25,63 miliar rupiah per tahun, yang dihitung dari biaya pengerukan per meter kubik dikalikan dengan volume sedimen tahunan. Biaya ini menghasilkan nilai ekonomi negatif karena tidak diimbangi oleh pendapatan. Di sisi lain, penjualan sedimen dari spoil bank 3 hingga 19 menghasilkan keuntungan sekitar 1,84 miliar rupiah per tahun. Namun jika dihitung secara keseluruhan, nilai ekonomi bersih kegiatan pengerukan menunjukkan defisit sekitar 23,79 miliar rupiah per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengerukan secara ekonomi tidak menguntungkan, meskipun tetap harus dilakukan. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah bahwa pengerukan forested slope tetap wajib dilakukan meskipun merugi, karena tanpa pengerukan waduk akan kehilangan fungsi PLTA dan irigasi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya pengelolaan daerah aliran sungai untuk mengurangi erosi dari hulu, optimalisasi pemanfaatan sedimen berkualitas baik, evaluasi teknologi pengerukan agar lebih efisien, serta pengaturan skema bagi hasil
yang lebih jelas antara pengelola waduk dan penambang pasir. Kesimpulannya, sedimentasi merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan waduk Panglima Besar Sudirman. Kegiatan pengerukan secara teknis memungkinkan untuk dilakukan, tetapi secara ekonomi menimbulkan kerugian yang besar, sehingga diperlukan dukungan kebijakan dan pengelolaan terpadu agar fungsi waduk tetap terjaga. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.